Semua ini ya, Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat. Kalau Ibu tanya bagaimana kabarnya, kalian nanti jawab ya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar gitu ya. Bagaimana kabar kalian semua? Ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, baik. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu menyampaikan materi berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah ya. Jadi di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang memandikan jenazah ya anak-anak ya. Jadi untuk penyelenggaraan jenazah ini adalah materi tindak lanjut dari setelah kita mempelajari memandikan jenazah. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan mengkafani jenazah ya. Ada yang pernah mengkafani jenazah? Belum pernah, Bu. Dari anak-anak? Takut, Bu. Ada? Belum pernah, Bu. Belum pernah takut ya? Takut, Bu. Takut mati ya? Iya. Iya, jadi anak-anak pada materi ini memang cukup menarik sekali ya. Iya. Nah, kita aja belum sanggup ya anak-anak, ini biasanya orang-orang tertentu yang sanggup dan siap dalam melaksanakan prosesi mengkafani jenazah ya. Baik, kita fokus berkaitan dengan dalilnya ya. Coba bareng-bareng dibaca anak-anak dalil tentang kematian ini. Kalau kalian tadi udah pada takut, ternyata Allah sudah tetapkan ya. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 anak-anak ya. Kita baca bareng-bareng dari mulai Marjuki, kemudian Listia sama Karlina, yuk dibaca bareng-bareng yuk. Ya, yuk kita baca dulu lah ya. Jadi terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Ya. Kalau enggak si Marjuki, satu-satu aja. Marjuki. Ayo, Marjuki. Dibaca suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dibaca. Nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhzi anin nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa masa'ul ghurur. Iya, mataul hurur ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman juziha 'anil nari wa udkhil jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Coba Listia baca artinya, Listia. Siap, Bu. Artinya setiap yang bernyawa coba dibaca. Artinya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan kesempurnaan balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Bukan di dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ali Imran ayat 183. Hanyalah kesenangan yang memperdaya. Iya, kasih tepuk tangan untuk Listia ya. Kasih tepuk tangan yang meriah. Iya, terima kasih ya. Jadi pada dasarnya tentang kematian itu ada dasar hukumnya ya. Jadi setiap diri kita yang bernyawa nanti pasti akan merasakan mati anak-anak ya. Jadi kita harus mampu mempersiapkan dari sedini mungkin agar ketika nanti Allah memanggil kita dalam keadaan siap apa anak-anak? Siap amal ibadah, siap tentang ini beneran Bu, izin Bu, beneran. Iya, jangan lama-lama Marjuki. 3 menit aja Bu. Iya. Jadi pada intinya kita harus
mempersiapkan diri Mempersiapkan agar diri. kelak kita mendapatkan surganya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri wa ta'ala. Iya. Kemudian materi berikutnya. Iya, tujuan penyelenggaraan jenazah di sini ya. Jadi Ibu tampilkan ada 5 item. Yang pertama, setelah kita mempelajari atau setelah mengamati dan membaca, kita diharapkan dapat memahami materi penyelenggaraan jenazah. Coba anak-anak ada yang tahu apa saja tentang penyelenggaraan jenazah itu? Coba Listia, yang pertama apa? Memandikan jenazah. Memandikan. Memandikan. Memandikan jenazah. Yang kedua apa, Bu? Mengkafani. Terus? Siapa lagi Bu Karlina? Memandikan, mengkafani, Menyolatkan. Karlina. Menyolatkan. Ya, memandikan, mengkafani, menyolatkan. Si Marjuki belum balik ya? Menyolatkan. Ya, terus yang terakhir apa? Menguburkan, Bu. Menyelenggarakan, Bu. Mengku? Dia kalau ke WC lamanya, Bu. Iya, yaudah dilanjut Karlina. Menyelenggarakan, Bu. Iya, mengkuburkan. Iya. Jadi tentang penyelenggaraan jenazah itu ada 4 anak-anak ya. Jadi memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Kita harus paham sebagai umat Islam ya. Ini karena kita ketika terjun dalam masyarakat, masyarakat butuh terhadap kita juga harus bisa menolongnya, harus mempraktekannya dalam lingkungan masyarakat. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua apa itu? Siswa dapat memahami hukum mengurusi jenazah. Coba Ibu tanya hukumnya apa dalam pengurusan jenazah itu? Ya Listia. Saya, Bu. Listia. Karlina. Kedengeran suaranya? Dengar, Apa Bu. hukumnya pengurusan jenazah itu? Fardu kifayah, Bu. Dengar, Bu. Iya, apa hukumnya? Fardu kifayah, Bu. Iya, coba dijelasin sama Karlina, apa fardu kifayah itu? Fardu kifayah itu, Bu, artinya satu orang yang mengerjakan. Karlina? Fardu kifayah itu, Bu, artinya satu orang yang mengerjakan maka gugurlah kewajiban untuk yang Iya, lainnya. atau bisa dikatakan suatu kewajiban yang bisa digantikan oleh orang lain. Iya, bagus ya. Terima kasih untuk Listia sama Karlina. Itu Orang tentu. lain. Iya. Kita fokus ke tujuan yang ketiga. Itu diharapkan siswa dapat memotong kain kafan dan lapisannya. Nah, dalam hal ini kita nanti akan contohkan untuk jenis kelamin perempuan, ya. Ada berapa potongan anak? Kain kafannya? 7. Ya, Bu. Ya, Listia apa Karlina? Ada berapa potong untuk perempuan? Lupa, Bu. 7 apa berapa, Bu? 7? Berapa, Bu? Saya lupa. Ada 5. Ada 5. Berapa, Bu? Saya lupa. Iya, ada 5. Yang pertama adalah kain luar. Yang kedua kain basahan atau lapisan yang kedua. Yang ketiga adalah apa? Untuk kain basahan bawah untuk penutup kemaluan. Dan yang keempat adalah baju. Dan yang kelima adalah kerudung. Itu kalau untuk perempuan. Jumlahnya ada 5 lapis. Ya. Iya, ada 5 lapis ya. Kemudian kalau untuk yang laki-laki ada berapa? Belum tahu, Bu. Berapa Listia untuk laki-laki? 3, Bu ya? Belum tahu, Bu. Oh, ya Marjuki tuh harus tahu itu. Iya, itu Marjuki Iya itu, Bu, betul. laki-laki. Ada 3. Lapisan pertama, kedua, dan penutup kemaluan. Iya, itu Marjuki itu, Bu, laki-laki. Ayo Marjuki, sebutin. Ada 3 tuh. Ayo Marjuki. Untuk apa aja Marjuki? Nggak tahu, Bu. Ayo, Bu, itu orangnya kemana itu, Bu? Tahu, Bu. Nggak tahu. Orangnya kemana itu, Bu? Nah, ini pas dijelasin ini. Kita main itu Marjuki ya.
Jadi ada 3 ya anak-anak ya untuk yang lapisan. Tidur itu, Bu. Iya. Serapan Bu dari pagi tak serapan. Iya, baik anak-anak ya, Ibu sampaikan untuk berkaitan dengan lapisan kain kafan tadi ada 3. Bu. Iya. Yang pertama kain luar, kemudian kain basan yang kedua, dan yang ketiga adalah kain penutup kemaluan. Nah, dari sini bisa dipahami tujuannya ya? Bisa, Bu. Ya, bisa Bu. Bisa dipahami tujuan yang keempat? Bisa, Bu. Oh ya, sekarang tujuan keempatnya. Siswa dapat mempraktekkan tata cara mengkafani jenazah. Ini penting juga anak-anak. Selain kita paham memandikan, mengkafani, menyolatkan, ya, menguburkan, kita yang terpenting juga harus mampu mengkafani jenazah. Ya, tata caranya nanti bisa kita simak dalam video yang akan saya tampilkan nanti. Kemudian yang kelima adalah siswa dapat mengaplikasikan. Ini penting anak-anak setelah kita memahami, membaca, mempraktekkan, ini outputnya adalah harus teraplikasi pada masyarakat sekitar. Coba Ibu tanya, kebanyakan tuh hal apa saja yang kadang ditakuti nih? Kalau memandikan kayaknya masih nggak seberapa ini ya, masih kebanyakan ya. Kalau untuk memandikan banyak yang mau kan gitu ya. Tetapi pada hal yang kaitan dengan mengkafani dan menyolatkan ini biasanya sedikit ya anak-anak ya. Takut Betul banget, nggak? Bu. Ya, Bu. Pada hal yang menyolatkan dan mengkafani, Takut banget, Bu. ya? Ya, Bu. Iya. Sambung-sambungnya. Takut biasanya ya dan seterusnya itu. Kadang-kadang banyak masyarakat yang nggak mau atau mungkin takut dan seterusnya lah ya untuk tentang mengkafani dan menyolatkan. Tetapi pada yang mengkuburkan dan memandikan biasanya banyak ya anak-anak ya. Ya, Bu. Kalau mengkuburkan ya berani, Bu. Iya. Melihat Ya, dari Bu. jauh. Kalau Mengkuburkan ya berani, Bu. Iya. Melihat dari jauh. Iya. Nah, ini kalau untuk hal menguburkan itu fokusnya pada laki-laki kebanyakan, ya. Walaupun perempuan boleh, tapi kebanyakan yang menghantarkan ke liang lahat adalah kaum laki-laki. Ini tadi sebagai penegasnya di sini ya, jenis-jenis penyelenggaraan jenazah. Ini jenis-jenisnya. Tadi sudah Ibu sebutin apa? 1, memandikan. Yang kedua, Mengkafani. apa? Mengkafani. Mengkafani. Yang ketiga, Menyolatkan. mensalatkan jenazah, dan yang terakhir adalah mengkuburkan. Ini menyolatkan. Menyolatkan, kemudian yang terakhir Menghantarkan ke kuburan. Itu kewajiban kita ya, sesama Muslim. Ya. Lanjut pada gambarnya ini. Memandikannya seperti ini gambarnya. Sudah pernah tuh Marjuki memandikan? Ada yang ngeri-ngeri nggak, Bu? Ngeri-ngeri sedap. Ada mayat. Iya, ini Takut, Bu. ya. Ada mayat. Takut, Bu. Takut ya. Ini maksudnya ini ya gambarnya, kalau itu tadi bentuknya penjelasan, ini gambarnya. Memandikan ini sebagai penegas saja untuk kalian. Kalau yang mati itu perempuan, Marjuki jangan ikut mandiin ya. Enggak, Bu. Iya. Kira ada gambar. Jangan dimatiin, Marzuki. Ya, ini cuman ini aja. Marjuki inget-inget tuh ya. Kalau yang meninggal perempuan jangan ikut-ikut mandiin Marjuki ya. Nggak boleh. Nah, ini diwajibkan untuk perempuan. Kalau misalkan yang laki-laki ya harusnya laki-laki pula. Ya, boleh ya. Nah, kemudian mengkafaninya gambarnya seperti ini ya. Sama ketentuannya, kalau perempuan ya perempuan, kalau laki-laki juga laki-laki ya. Menyolatkan seperti ini. Kemudian hal yang terpenting dalam menyolatkan jenazah, ini kita lihat gambarnya itu laki-laki ya. Berarti yang meninggalnya adalah posisinya laki-laki. Karena apa? Ada yang tahu? Posisi imam lurus di apa ini? Posisi imam lurus di atas Kepala, Bu. kepala. Berarti posisinya yang meninggal adalah laki nih. Kalau imamnya di tengah-tengah pusat ini, pusat tahu pusat Marjuki?
Udel. Wah. Ya, di lurus sini berarti yang meninggal adalah kaum perempuan. Nampak Bu gambarnya. Iya, doanya beda ya. Kalau laki-laki pakai Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, yang pendek-pendek aja kita ambilnya. Kalau yang perempuan diganti ha. Gimana bunyinya? Allahumma fir laha warhamha wa'afiha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nih ya. Paham dari sini? Tapi Paham, enggak Bu. ada. Ya, ada berapa takbir? Ya, cuman ini saya contohkan saja. Jadi ada 4 takbir. Takbir yang pertama adalah membaca Al-Fatihah, kedua apa? Sholawat Nabi, ketiga doa, dan takbir yang terakhir adalah salam. Ini ya tentang tata cara penyelenggaraan jenazah pada hal sholat. Yang terakhir ini menguburkan. Gambarnya seperti ini ya. Ada 2 versi ini. Biasanya yang terpenting marjuki nih. Harus bisa nih, gali liang lahat ya. Siap, Bu. Boleh model seperti ini kotak. Ada juga yang di tengah-tengah kotak ini dikasih lubang lagi. Ada 2 versi, nanti dimiringkan jenazahnya ya, tata letaknya ini kalau secara langsung memang belum pernah, tetapi yang jelas sebagai keilmuannya biasanya mayat diletakkan miring ya. Kemudian pocongnya dibuka. Bagian muka ditempelkan ke dinding sini. Paham? Paham, Bu. Paham? Dari sini? Paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Ya, kita menuju ke hukum. Adalah fardu kifayah. Ya. Hukumnya. Coba tadi listnya apa? Hukumnya dari penyelenggaraan jenazah adalah fardu kifayah. Apakah fardu kifayah itu adalah fardu kifayah? Apakah fardu kifayah itu? Suatu kewajiban yang dapat dikerjakan oleh orang lain. Pinter 100 untuk Listia ya. Tepuk tangan Lanjut lagi. ke berikutnya. Kita menuju ke contoh potongan kain kafan. Di minggu yang lalu sudah kita bahas ya. Kelihatan? Kelihatan gambarnya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ya, ini detailnya ya. Kelihatan, Bu. Nah, ini lapisan yang pertama. Nih, lapisan yang pertama. Itu diukur berdasarkan dengan panjang mayat, tapi dilebihkan atas dan bawah. Nih. Ini juga lapisan yang kedua, kalau bisa kita samakan ya ukurannya ya. Yang ketiga ini untuk penutup kemaluan seperti ini. Karena memang kita contohkan tadi jenazah perempuan, kita pakai baju yang kayak gini nih. Tata cara dia itu tidak berjahit ya. Nah, kemudian kerudungnya seperti ini. Ini secara detail dalam potongan kain kafan yang sudah kita contohkan kemarin, tertuju pada jenazah wanita. Nah, sekarang kita menuju ke ya. Nah, ini macet. Enter aja, Bu. Iya. Ya. Lanjut ke video ya, Pak, untuk proses pembungkusan atau mengkafani jenazah. Yang pertama kita siapkan tikar ya. Tikarnya itu kita letakkan pada meja yang sudah disiapkan oleh panitia. Kemudian yang kedua kita siapkan tali. Nah, tali di sini kita gunakan 3 saja. Yang pertama itu kita letakkan di bagian atas kepala seperti ini, itu untuk tali pocong. Kemudian yang berikutnya adalah untuk bagian perut. Yang ketiga kita gunakan untuk bagian kaki. Setelah itu kita siapkan untuk lapisan yang pertama ini kita potong sesuai dengan ukuran mayat, tetapi kita lebihkan 2 jengkal atas dan bawah ya, atas untuk bagian kepala dan bawah untuk bagian kaki seperti ini. Kita letakkan di sini. Kemudian kita letakkan pula untuk lapisan yang kedua, pembasahan. Ini panjangnya kita samakan dengan lapisan yang pertama.
Oke, kita letakkan lagi di sini. Kemudian berikutnya kita siapkan baju. Baju kemarin tata motonya sudah Ibu ajarin ya, seperti ini, nampak dari depan, seperti ini ya. Kemudian kita letakkan seperti ini di atasnya, kita buka kayak gini. Dan untuk memudahkan pas pada itu posisi jenazah diletakkan. Kemudian kita letakkan kain basahan bawah untuk menutup kemaluannya si mati nanti. Setelah itu berikutnya kita siapkan kerudung. Kerudung di sini dicontohkan kerudungnya segitiga seperti ini. Kemudian kita letakkan di bagian atas sini. Nah, selanjutnya adalah kita letakkan jenazah. Di minggu yang kemarin kita sudah memandikan jenazah ya, mengkafani jenazah. Nah, ini artinya mayatnya sudah dalam posisi bersih. Kita letakkan di sini. Kemudian ada yang bisa menggunakan kapas ya, ada juga yang tidak. Itu artinya terserah ya. Jadi kalau memang mau langsung boleh ya. Langsung kita tutup kemaluan jenazah seperti ini. Kemudian kita pakaikan bajunya seperti ini. Kemudian kita kerudungkan aurat si mati. Kemudian kita bungkus mayatnya. Ini ya. Untuk lapisan yang kedua kita tutupkan dulu. Ini. Kemudian yang terakhir adalah kain bagian luar. Langsung kita ikat anak-anak. Bagian atas. Kemudian bagian tengah. Dan bagian kaki. Setelah itu terakhir kita tutup dengan stiker yang sudah disiapkan. Nampak seperti ini nanti anak-anak ya. Jadi ini prosesi tentang mengkafani jenazah. Semoga bermanfaat untuk kalian ya dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari pada masyarakat sekitar. Terima kasih, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu tadi anak-anak dari praktek mengkafani jenazah. Insya Allah nanti ketika kalian sudah terjun pada lingkungan masyarakat, bisa semua ya, Marjuki, kemudian Listia, sama Karlina. Iya, Bu. Insya Allah bisa ya. Halo? Iya, Bu. Iya, iya, Insya Allah ya. Jadi ya, Bu, seperti insya Allah itu prosesinya. Bisa. Lebih lengkapnya kita langsung praktek ke orang mati langsung ya. Itu akan lebih seru. Bu, insya Allah bisa. Iya, akan lebih seru lagi seperti itu. Baik anak-anak, jadi kesimpulannya apa tadi? Ya, saya minta contoh satu orang saja, si Marjuki. Kesimpulannya apa yang dibahas dalam video tadi? Tata cara mengkafani mayat laki-laki dan perempuan. Marjuki? Tata cara mengkafani mayat laki-laki dan perempuan. Dan kalau yang dalam video tadi laki-laki atau perempuan? Perempuan, Bu.
dan dicontoh. Perempuan, Bu. Oh iya, bagus ya. Kasih 100 untuk Marjuki nih dan tepuk tangan spesial ya. Tangan gantian. Ya. Lanjut ke materi berikutnya. Itu berkaitan dengan Tangan gantian. iya. Gantian. Kaitan dengan tugas siswa minggu sampaikan panjang lebar ya berkaitan dengan prosesi penyelenggaraan jenazah, kemudian dari mulai mengkafani ya, kemudian dari mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan sebagai penyelenggaraan jenazahnya. Tetapi karena ini topiknya tentang mengkafani jenazah juga sudah Ibu praktekkan, maka sebagai tugas kalian nanti Ibu bagi ke dalam 3 kelompok anak-anak. Nanti bertugas untuk mempraktekkan tentang memotong kain kafan. Dalam mengkafani jenazah prakteknya. Dan yang ketiga adalah kelompok Umar, itu mempresentasikan dan memberikan contoh tentang hukum mengurusi jenazah. Itu nanti Ibu tagih ya pada minggu yang akan datang ya. Bisa dipahami untuk tugas kalian? Siap, bisa Bu. Bisa ya? Ya, Bu. Tugasnya berarti kita praktekkan. Nah, ini Bisa, Bu. penegak dapat mempersiapkan dengan baik untuk dapat mempraktekkan pada minggu depan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya ya. Semuanya dalam prosesi pembelajaran. Mudah-mudahan pada sesi berikutnya akan lebih baik lagi. Terima kasih anak-anak. Insya Allah kita ketemu tentang penyelenggaraan jenazah dari memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Kemudian yang berikutnya kita jadi tahu hukumnya, tata cara memotong kain kafan, kemudian tata cara mengkafani jenazah. Itu saja sebagai kesimpulan akhir untuk kita semua. Insya Allah kita ketemu pada minggu yang akan datang. Dan terima kasih. Ibu akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Marsiti. Baik, Bu. Terima kasih. Jelas, Bu? Baik, Bu. Putus-putus, Pak, suaranya. Jelas, Bu. Jelas ya? Gimana nih Pak supaya satu suaranya? Iya, Pak, suaranya berarti itu. Gimana nih Dedung-dedung. Pak? Ini sudah Makanya itu